Satu langkah salah ia rampas hidupku. Sia hidupku yang mau jaraknya cuma satu langkah saja. Hidup aku pun lenyap, asal jiwaku pulang padamu, Tuhan. Kita letakkan penyembahan dan ketakjuban kita dalam kuasa Allah. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, yang daripadanya hidup berawal dan bermuara, dan dalam nama Yesus, Juru Selamat kita yang telah mati tetapi bangkit mengalahkan maut, dan dalam nama Roh Kudus, sumber kekuatan dan penghiburan. Amin. Tuhan, Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Tuhan, silakan duduk. Hidup kita sebentar saja dan waktu kita terbatas. Oleh karena itu, marilah kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup ini memakai waktu yang ada, waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidupku singkat bagaikan kembang, mana rendah yang tetap hidupku. Hanyalah kasih tak akan lekang, tiada yang di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguhlah nilai dan tidak kenal. Ayat 2 dan 3 nanti kita baca dan kita nyanyikan setelah saya membacakan tentang kebenaran dari firman Allah, tentang kefanaan hidup manusia dan kekekalan kasih Allah. Dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Karena itu, saudara-saudaraku, janganlah sia-siakan waktumu dalam hidup ini.
firman-Mu Tuhan kekal dan abadi. Langit dan bumi dapat berlalu, tetapi firman-Mu tetap teguh dari generasi ke generasi. Firman-Mu penghiburan dan memberi kesanggupan kepada kami, terlebih kepada keluarga besar Garing, dan juga kepada kami semua dalam menghadapi duka ini. Oleh karena itu bersabdalah, pakailah kiranya hamba-Mu yang lemah ini menjadi saluran berkat-Mu. Hiburlah kiranya anak-anak-Mu dan kami yang masih hidup ini. Amin. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu pasal 1 ayat 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut. Maut atau kematian tidak ada yang dapat menahannya, dan tidak ada satupun dari ciptaan Allah ini yang sanggup melawannya. Maut atau al-mawet adalah lembah di mana kematian berkuasa. Kuasa-kuasa yang mematikan meraja. Dalam pengakuan iman rasuli yang selalu kita ucapkan, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Bukan untuk dikalahkan, bukan untuk ditawan oleh maut, tetapi untuk mengalahkan, untuk meniadakan maut itu. Saudara, kalau Tuhan Allah dalam Yesus itu telah masuk ke dalam kehidupan, dalam kerajaan maut, berarti di sana tidak ada lagi maut itu. Artinya di dalam Yesus tidak ada lagi kematian. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 6 ditulis begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Apakah ini firman ini salah? Karena toh kita masih mati juga. Dan hari ini kita memang melihat dan menyatakan itu realitas hidup manusia, ciptaan akan mati juga. Lalu bagaimana firman ini kita pahami? Apa maknanya Yesus itu memegang kunci maut dan menguasai kerajaan maut? Saudara, di dalam Yesus hidup itu tidak berakhir pada kehidupan yang kita lihat jasmani. Waktu manusia diciptakan dalam Kejadian 2 ayat 7, dari debu tanah, dan kemudian Tuhan Allah menghembuskan nefes hayah, nafas kehidupan. Barulah pada saat itu manusia menjadi makhluk hidup. Kita tahu ada tanah liat dan ada nafas kehidupan yang dihembuskan Allah. Berarti hidup itu tidak pada tanah liat. Ya, memang kita meninggal nanti akan jadi debu dan seterusnya.
Tetapi hidup itu ada pada nafas kehidupan yang dihembuskan Allah. Itulah kehidupan. Jadi yang dimaksud tidak akan mati selama-lamanya bukan tanah liat itu, tetapi kehidupan yang dihembuskan Allah itu tetap ada. Lalu bagaimana? Terus nanti kita meninggal, masuk ke kubur, jadi debu. Terus mana itu hidup itu? Saya mau katakan saudara, pertama, tidak usah bertanya. Karena Tuhan Allah menciptakan kita dari ketiadaan. Debu tanah itu pun diciptakan. Dan bagaimana manusia yang otaknya hanya ciptaan Allah ini menanyakan kemahakuasaan, mega power dari Tuhan Allah itu. Yang diminta dari kita hanya keyakinan saja. Tidak ada matematikanya ini. Percaya, mempercayakan hidup ini kepada Allah. Yang kedua, kalau begitu dikubur bagaimana? Kuburan bagi yang percaya pada Allah, pada Yesus yang telah bangkit dari kematian itu, bukan lagi tempat kematian. Karena Yesus ketika ditemui oleh beberapa perempuan dan murid-muridnya, tidak ada lagi di sana. Yang ada di sana hanyalah malaikat Tuhan yang mengatakan, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia hidup. Karena itu firman kita mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Bagi kita, hidup tidak berbatas pada kuburan. Kuburan adalah gerbang kepada kehidupan kekal bersama Allah. Perginya orang-orang yang kita kasihan telah mendahului kita, terbaring secara kaku yang sering disebut oleh manusia kaku. Tapi terbaringnya itu adalah terbaring dalam kepasrahan total di dalam kehendak dan kasih abadi Tuhan. Pelayannya Ibu Pendeta Heni Martina Garing sudah ada di harpaan sang pemilik hidup. Itu memang membuat kita, terutama anak dan cucu dan orang-orang yang dekat yang mengasihi, bahkan kita semua bersedih. Manusia memang harus bersedih. Siapa yang tidak bersedih ketika menghadapi kematian? Itu manusia. Tapi kita dihibur oleh pengharapan yang besar ini, bahwa ternyata hidup kita tidak berakhir di sana. Hidup bersama Allah dalam keabadian. Dalam satu pusara, waktu saya jalan-jalan di pekuburan di Jerman itu, ada pusara cuma tertulis begini, Ich bin nicht weg. Saya tidak pergi kemana-mana. Ich bin nur in anderen Zeiten. Saya hanya dalam dimensi waktu yang lain, yang berbeda. Tidak pergi. Dan dia hidup di hati kita. Ibu Pendeta pasti hidup. Jasad pergi, dan segala pengabdian yang telah ditabur akan hidup terus. Pada anak, pada menantu, pada cucu, dan pada kita semua. Tinggal torang pegiliran sekarang. Jangan sia-siakan waktu. Itu pesan nyanyian kita. Giliran kita, tinggal bagaimana kita mengisi hidup ini. Tapi kita ada contoh, bukan contoh, tetapi teladan yang juga kita akan ikuti.
bahwa hidup yang penuh beban ini, berat apapun, sudah selesai di Golgota. Minggu-minggu ini kita berada pada minggu sengsara, untuk mengenang sengsara Kristus yang sebenarnya tidak harus dideritanya, tapi itu karena penderitaan saudara dan saya, ditanggungnya. Dalam menderita kita belum sampai mengucurkan darah, tapi Yesus mengucurkan darah, dan di salib itu dia berucap, tetelestai, sudah selesai. Apa yang selesai? Penderitaan. Apa yang selesai? Kebakaan, kefanaan hidup manusia. Manusia sudah berada di Firdaus bersamanya. Waktu itu di sebelah kanannya seorang yang tidak dikenal, yang sering disebut penjahat. Saat itu juga Yesus mengatakan, hari ini engkau berada bersamaku di Firdaus. Yang percaya pasti berada di sana juga. Saudara dan saya yang menanggungkan kehidupan kita kepada Allah, percayalah bahwa kematian bukan akhir, tapi gerbang kepada kehidupan kekal. Hambanya Pendeta Henny Martina Garing, sarjana teologi, selamat jalan, selamat kembali kepada pemilik hidup. Amin. Saudaraku, hidup kita memang berat yang sementara kita jalani, tapi sengsara Kristus memberitahukan kepada kita bahwa semua menjadi ringan di Kalvari. Hidup yang penuh
untuk mengikrarkan pengakuan iman Rasuli bersama dengan semua orang percaya yang hidup di segala tempat dan di sepanjang abad. Biarlah masing-masing dari dalam hati kita berucap, Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, sesudah dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Keluarga yang diberkati dan yang sedang berduka cita, Yesus dalam rohnya berada bersamamu. Mungkin hari ini masih banyak sekali orang, andai tolan dan kerabat, tapi besok, lusa, dan hari-hari mendatang pasti kehidupan dijalani tanpa orang tua lagi. Panjang sudah perjalanan hidupnya dalam suka dan duka. Semua tahu apa yang dilakukan oleh hambanya ini, pendeta. Setelah dia menjadi pendeta GBI non-organik, berjuang sampai menutup mata. Karena itu memang menyedihkan. Tapi bila bimbang perjalanan dan bila engkau mengalami kesedihan dalam mengarungi hidup, tetaplah bersandar pada Allah. Kita akan memberikan persembahan bagi mereka yang belum memberi di depan sana, dan dengan Yesus penolongku, kita. Yesus.